Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kelas 5C, hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-7 ya. Sebelum saya masuk, ada yang tanya, Pak, kapan UTS-nya? Aduh, teman-teman kan sudah pernah saya kirimkan atau saya gambarkan kontrak kuliah. Tuh, kontrak kuliahnya udah ada itu ya. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, bahwa UTS saya pertemuan 8. Jadi nggak perlu tanya harusnya ya. Nah, teman-teman sudah monitor sendiri jadwal itu pertemuan 8 berarti pekan depan sekarang. Jadi ini kontrak ya, kontrak kuliah itu kan berarti akad kuliah. Saya 1 sampai dengan 11, 8 itu UTS, nanti pertemuan 15 itu sudah mulai presentasi kelompok ya, 15 dan 16. Nah, ini harus disepakati. Nah, UTS pekan depan nanti UTS-nya nggak lewat Zoom ya, tapi lewat Google Classroom sesuai dengan jamnya, jam 19 kita mulai. Lalu absennya kalau kuliah saya kasih limit absen 30 menit ya. Tapi kalau ujian, karena ujian, limit absennya just 10 menit, 10 menit ya. Jadi kalau lewat dari 10 menit berarti teman-teman tidak boleh mengerjakan UTS. Nah, jadi absen lewat Google Classroom, lewat Bitly 10 menit. Lewat 10 menit, kalau teman-teman jawab, tidak saya koreksi. 10 menit ya. Nah, kenapa? Karena harapan saya dengan durasi waktu 2 SKS sampai dengan jam 20.30, 10 soal bisa teman-teman kerjakan. Jadi nggak mungkin kalau masuknya terlambat terus bisa menyelesaikan 10 soal dalam waktu singkat. Karena saya sudah memprediksi soal ini dan bisa diselesaikan dalam waktu cuma 10 menit, 20 menit, dan seterusnya ya. Soalnya nanti ganjil genap ya, GAG, yang nomor induk ganjil, kerjakan yang ganjil, yang nomor induk genap, kerjakan yang genap. Bentuknya bukan multiple choice, tapi esai studi kasus ya, studi kasus tentang bisnis sama marketing lah, yang terkait dengan wirausaha. Jadi itu ya, kira-kira UTS-nya jadi pekan depan jam 19 kita mulai, selesai proses 20.30. Lalu absennya 10 menit ya, saya sudah info di awal dan akan saya ingatkan lagi di pertemuan berapa sebelum ujian, absensi 10 menit, lewat 10 menit ya, izinnya. Ya, saya sudah buat kesepakatan 10 menit, lewat 10 menit nggak bisa ikut ujian ya. Kalaupun Anda kirim ya tetap nggak saya koreksi ya. Mohon izin. Harus menghargai waktu ya. Walasri bisa. Artinya, Pak nanti kalau sinyalnya ya udah tahu kalau mau ujian ya segera cari sinyal yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadwalnya ujian ya, teman-teman harus mengkondisikan, jangan dosen terus yang mengkondisikan ya. Teman-teman harus. Jadi saya sudah mengkondisikan siapapun Anda absen kuliah silakan absen, saya nggak tidak pedulikan ya, tapi tetap saya bantu dengan recording dari YouTube. Kalau saya nggak peduli teman-teman gampang aja ya, saya kasih slide-nya, saya nggak kasih zoom ya aja. Baca slide kan nggak gitu ya, tetap saya harus jelaskan. Oke, itu untuk UTS. Lalu mohon izin juga buat teman-teman jangan mencontek ya, jangan plagiat, jangan copy paste. Kalau copy paste terdeteksi oleh aplikasi saya, ya punten, dua-duanya saya kasih nilai 0. Siapa yang nyontek sama yang nggak nyontek, ya itu sama-sama ya. Saya kasih nilai 0. Studi kasus nggak mungkin jawabannya sama ya. Studi kasus ini kan pemikiran masing-masing mahasiswa pasti beda-beda. Kalau persis sama, bahasanya ya, itu bertanda ya. Lagi saya sudah ingatkan, 0. Ya, 0. Terus nggak ada remedial ya. Nggak ada remedial ya. Oke. Sip. Nah, ada pertanyaan untuk UTS teman-teman? Ada yang keberatan? Apa enggak disampaikan sebelum saya kasih materi ya? Oke. Kalau mahasiswa malam kan udah terbiasa dengan apa namanya disiplin waktu kan ya, kan udah tiap hari bekerja dan di pekerjaan pasti orientasi waktu itu pasti luar biasa. Absen lewat 1 menit pun terlambat ya.
lambat di tempat kerja juga. Ada pertanyaan untuk OTS? Ini yang absen sudah banyak ini sebetulnya, tapi yang join itu oke nggak mas? OTS, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk materi ke-7. Tapi sebelumnya saya review sedikit materi yang kemarin. Kemarin itu sempat kita belajar yang paling utama adalah membangun brand awareness. Kalau kita perhatikan, gambarnya seperti apa? Corong minyak tuh ya. Kenapa corong minyak? Karena dalam hukum marketing, dalam bisnis, makin banyak, sebanyak mungkin konsumen yang kita garap, tapi yang beli biasanya akan tersaring. Atau namanya hukum Pareto. Kalau kita presentasi sama 10 orang ya, kita nawarin barang ke 10 orang, 5 orang mikir-mikir, ya, 5 orang nanya-nanya, lalu 3 orang mikir-mikir untuk beli, dan yang beli biasanya cuma 1. Itu kalau 10. Kalau 20, ya 2. Kalau 30, 3. Nah, dalam proses membangun brand awareness, masih ingat teman-teman, yang pertama adalah awareness. Awareness ini, mudah-mudahan masih ingat ya, tujuannya supaya konsumen tahu tentang produk kita. Bagaimana mungkin kita mau promosi, kita nawarin barang, tapi konsumen nggak tahu produk kita apa. Jadi supaya konsumen aware, supaya konsumen benar-benar jatuh cinta sama produk kita, berarti kita harus strateginya buat mereka tahu tentang produk kita. Gimana caranya? Ada prospecting kemarin ya. Prospecting itu kita menyeleksi target, menyeleksi konsumen siapa aja yang mau diprospek. Setelah sudah terpilih sesuai dengan segmen, baru dipenetrasi, di pendekatan PDKT. Setelah sudah pendekatan, ketemuan, baru ditawarkan promosi. Sambil Anda kenalkan diri. Dari awareness, kemudian nanti akan muncul yang namanya consideration. Teman-teman masih ingat ya teman-teman ya. Consideration itu bagaimana konsumen yang tadinya belum tahu terus jadi tahu, sehingga mereka mikir-mikir untuk beli. Gimana caranya? Dengan memberikan informasi tentang kualitas produk bisnis kita. Ini loh, produk kita kualitasnya begini. Nah, lalu kalau perlu diberikan tester, itu yang namanya consideration. Membuat konsumen berpikir untuk beli. Belum beli ya, baru beli. Setelah sudah consideration, tahap yang ketiga adalah conversion. Sehingga conversion adalah tahap bahwa konsumen memutuskan untuk membeli produk itu. Caranya bagaimana? Gunakan teori atau strategi pull marketing. Kita tarik supaya mereka datang ke toko. Dengan cara apa? Ya promosi. Buy to get one, kan tertarik. Nah, kalau sudah conversion, nggak boleh puas sampai di sini. Biasanya pengusaha itu yang salah jalan adalah setelah orang sudah beli, dia berhenti sampai di sini. Nah, tolong dicatat teman-teman ya, nanti di UTS juga saya tanyakan, atau di sidang skripsi saya tanyakan. Sebuah perusahaan dikatakan tumbuh jika terjadi yang namanya repeat order. Perusahaan tumbuh bisa dinyatakan tumbuh jika terjadi yang namanya repeat order. Repeat order artinya apa? Pembelinya melakukan transaksi ulang yang disebut sebagai loyalty. Kalau pembeli cuma beli satu kali dan dia nggak datang lagi untuk beli, berarti tanda tanya perusahaan kita tidak tumbuh. Nah, jadi perusahaan dikatakan tumbuh jika terjadi yang namanya loyalty atau repeat order. Nah, bagaimana membuat konsumen loyal sama produk kita, atau bagaimana membuat konsumen itu beli lagi dengan strategi namanya push marketing. Di push itu kalau tadi pull ditarik, kalau push itu didorong. Push itu kalau pull ditarik diiming-iming, kalau push itu didorong supaya dia gabung sama bisnis kita. Dengan cara apa? Dijadikan member. Kalau nggak dijadikan member, dijadikan dia supaya datang lagi dikasih pancingan. Kalau datang yang ketiga kali dapat diskon. Ya. Harapannya setelah dia beli lagi baru masuk ke strategi yang terakhir, yaitu advokasi.
Advokasi artinya bagaimana dia bisa mengajak orang lain juga untuk beli. Nah, kalau sudah tahap di sini, itu marketing sebetulnya sudah enjoy ya, sudah nyaman. Kenapa? Karena strateginya udah berjalan semuanya. Yang ngajak orang lain untuk beli bukan lagi marketing, tapi si konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara 3R plus SS. Konsumen mau memberikan rating, bintang 5 misalkan, atau konsumen mau mereview, memberikan namanya respon di setiap transaksinya, ada kata-kata positif, lalu dia mau merekomendasikan ke teman-teman, ke orang-orang lain, ke share and share. Oke, sampai di sini teman-teman, 5C ada pertanyaan materi yang kemarin sebelum saya lanjutkan. Review dulu ya. Saya terbiasa melakukan review. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Enggak. Pick up. Kalau ada, silakan ada. Kalau enggak, bilang enggak. Jangan diam aja kayak patung. Nggak ada, Pak. Lanjut. 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 Oke, kalau lanjut, sekarang saya kasih studi kasus nih. Studi kasus contoh seperti di UTS. Oke, studi kasusnya gini, teman. Ini contoh soal UTS ya, misalkan. Ya. Misalkan Muhammad Fakih punya 2 toko. Amin. Misalnya, punya 2 toko. Tokonya toko kuliner misalkan. Toko A sama toko B. Toko A dan toko B. Ini kasus ya. Jadi Fakih punya 2 toko, toko A, toko B. Dua-duanya toko fashion ya. Nah, di toko A bisa mendatangkan bulan kemarin itu 10 konsumen datang. 10 konsumen datang. Sementara di toko B dia bisa mendatangkan 100 konsumen untuk hadir. Nah, ini udah ketahuan ya, jumlahnya beda ya. 10 konsumen hadir di toko A, sementara di toko B ada 100 orang yang datang. Datang tertarik untuk melihat-lihat. Nah, di toko A dari 10 konsumen yang datang, 10-10-nya bayar, beli. Nanti ini SPG-nya bisa meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan konsumen yang datang semuanya beli. It's good. Nah, sebaliknya di toko B, tokonya Fakih juga yang toko B, dari 100 calon konsumen yang sudah datang, sudah lihat-lihat, ternyata konsumen yang beli hanya 10. Betul sih omsetnya sama, cuma terjadi mistransaksi di sini. Kenapa yang 100 yang beli cuma 10, sementara yang datang 10, yang beli bisa 10. Nah, kasusnya soalnya ada 2. Pertama, bagaimana cara menaikkan omset kedua toko tersebut, A dan B. Lalu yang kedua, apakah sama strategi yang harus dilakukan pada kedua toko tersebut? Enggak, siapa yang mencoba bantu jawab? Nah, kasus ya. 10, 100, 10 datang, 10 beli, 100 datang, 10 yang beli. Silakan, siapa yang mau coba bantu jawab? Menyelesaikan kasus ini. Enggak. Farhan, mungkin Elvira, Guru, Dini, atau siapa coba yuk. Yuk. Tokonya kebetulan tokonya Fakih. Wah, berarti Fakih aja deh yang jawab. Ayo, gimana Kang? Strateginya? Yang kedua, strateginya tidak sama, Pak. Ya, gimana caranya? Bisa jadi kemungkinan di awal bulan tingkat permintaan konsumsinya lebih besar, Pak, dari yang kedua. Caranya gimana? Pertanyaannya caranya gimana strateginya? Kan hari ini kita bicara strategi promosi. Caranya gimana? Iya sih, harus ada kenaikan, tapi cara untuk menaikkan omsetnya gimana? Yo. Kan di sini sudah ada rumusnya nih, ada awareness, ada consideration, ada conversion, ada loyalty, ada advokasi. Mana yang harus kita lakukan? Yo. Kalau enggak bangkrut nih tokonya Fakih nih dua-duanya. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau Fakih nggak bisa dibantu, siapa coba? Fitria mungkin? Atau Hana? Atau
Indriani atau Ian. Yo, siapa tuh? Caranya bikin promosi, Pak. Untuk yang mana nih, Teh? Untuk Yang promosi yang mana? Yang toko A atau dari toko B? kedua toko. Yang toko A misalkan di perusahaan pakai itu ngasih diskon potongan harga. Jadi kan nambah konsumennya ya Pak ya. Kalau yang di toko B karena udah banyak yang minatnya Pak, bisa sama dipraktekkan strateginya. Jadi orang yang 100 itu karena ada diskon jadi nambah gitu konsumennya. Oke, terima kasih Teh Hana. Oke teman-teman, saya nguji ini sengaja untuk menjebak teman-teman. Berarti teman-teman tidak membaca materi saya yang di Google Classroom. Padahal ini ada di slide. Tahuan nih, nggak dibaca slide-nya. Cuma juga saya kirim H-1, H-2 mata kuliah, ternyata nggak disimak. Teman-teman, ya strateginya simple sederhana. Dan strategi itu tidak bisa dilakukan untuk dua toko ini. Toko yang pertama, kelemahan dan keberhasilannya adalah kelemahannya yang datang hanya 10. Tapi keberhasilan di toko yang pertama, toko A adalah conversion rate-nya. Conversion itu artinya 10 konsumen mau konversi uang keluar 10. Berarti di sini ada keberhasilan SPG. Ya, SPG atau staff marketing di sini yang meyakinkan bahwa 10 yang datang 10 yang beli. Sementara di toko B yang datang sudah banyak 100, tapi conversion rate-nya perhatikan hanya 10%. Berarti di sini ada kegagalan. Di mana? Di proses meyakinkan konsumen terhadap produk. Berarti yang salah di sini adalah staff SPG-nya. Berarti untuk toko A yang kita lakukan adalah menaikkan jumlah kedatangan konsumen atau leads-nya. Dengan cara apa? Lakukan pasang iklan promosi. Tadi betul tuh jawabannya Teh Hana. Pasang iklan promosi tujuannya menaikkan jumlah lead. Jumlah lead adalah jumlah yang datang. Yang 10 dinaikkan dengan cara promosi gede-gedean. Nah, jangan lakukan itu di toko B. Kenapa? Toko B sudah bagus 100. Kalau dilakukan lagi percuma juga. Kenapa? Karena pasang iklan itu butuh biaya. Nah, sementara toko B strategi promosinya sudah bagus. Ini yang salah adalah di conversion rate-nya. Nah, di toko B kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk merubah yang 100, yang 10 harus jadi 100. Caranya adalah pakai strategi. Strateginya apa? Training SPG-nya. Oleh siapa? Oleh pemiliknya, oleh ownernya. Berarti ini SPG gua atau SPG-nya tokonya Fakih ini masih kurang meyakinkan konsumen bahwa produknya bagus. Nah, di sini jangan salah ya. Kalau training sales dilakukan di toko A, percuma karena mereka sudah it's okay nih, sudah bagus. Nah, promosi jangan dilakukan di toko B, promosinya udah bagus. Itu strategi pertama. Pasang iklan untuk toko A, training sales untuk toko B. Atau strategi yang ketiga, switch karyawannya. Yang 10 di sini, 5-nya dipindahin ke toko A. Yang 5 di toko A pindahin ke toko B. Sehingga terjadi yang namanya TOT, trainer of trainer. Sehingga karyawannya saling memberikan kontribusi untuk toko A dan toko B. Ada pertanyaan teman-teman untuk kasus ini? Ya, jadi perhatikan ya. Jadi promosi itu tidak semua toko wajib melakukan promosi. Perhatikan toko B sudah promosinya sudah bagus, 100 yang datang kok. Kalau dipromosikan lagi yang datang nanti jadi 1000, tapi konversinya tetap 10 atau kumaha. Jadi promosinya terbuang sia-sia, budget promosi itu mahal. Nah di toko B kita nggak perlu keluarkan untuk budget promosi. Yang kita lakukan adalah kita training lagi SPG-nya. Oleh siapa? Oleh pemiliknya. Ya, oleh kitanya tentunya. Supaya customer-nya yang datang jadi buyer, jadi beli.
Paham ya? Jadi ini ada 3 strategi. Naikkan promosinya untuk iklankan untuk toko A, training sales untuk toko B, atau strategi ketiga switch karyawan. Setengahnya, jangan 10-10-nya dipindah. Misalnya toko B 10-nya pindah ke toko A, ya berantakan nanti toko A-nya. Toko A pindah ke 10, jangan. Bagi dua. Bagi dua supaya mereka saling memberikan ilmunya. Oke ya. Ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan bahas pertemuan 7. Kelanjutan dari yang kemarin ya. Kita akan bahas 4 pokok bahasan sekaligus. Mudah-mudahan teman-teman fokus ya. 4 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang 4P lawan 4C. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar dulu ya di mata kuliah pemasaran. Katanya sudah belajar kan bahwa marketing mix itu ada 4P. Ada produknya, ada price-nya, ada place-nya, ada promotion. Saya nggak ngulang lagi lah. Ini pasti teman-teman udah pada jago semua ya. Ada barangnya, ada harganya, ada tempatnya, tempat jualan, ada iklannya. Ya, saya cuma lewatin sedikit aja. Yang terkait dengan produk berarti apa aja? Ada feature-nya. Feature itu apa ya? Ibarat sebuah produk itu ada varian produk. Jadi kalau jualan itu jangan cuma satu jenis. Ada variannya supaya konsumen itu bisa mencoba produk 1, produk 2, produk 3. Itu namanya feature ya. Ragam produknya, varian produk. Jadi kalau teman-teman punya kafe jangan cuma satu jenis. Yang minumannya, variannya ada. Jualan nasi goreng ya, nasi gorengnya jualannya ada banyak. Nasi goreng toppingnya apa? Toppingnya pete, nasi goreng topping daging kambing dan seterusnya. Nah, itu varian. Setelah itu kualitas dijaga, brandingnya, packagingnya, kemasannya, pelayanannya, dan warranty. Warranty itu garansi. Garansi kalau misalkan ada ketidaksesuaian produk. Nah, ini yang produk. Saya nggak perlu ajarkan lagi ya, ini udah pada jago nih. Yang kedua tentang penentuan harga. Price strategi, penentuan harga. Harga itu harus tertulis supaya tidak menipu konsumen. Jangan harga itu disembunyikan. Lalu kalau memang harus ada diskon sebutkan diskonnya. Kalaupun ada potongan, sebutkan potongan. Jadi kalaupun ada, tuliskan. Dan usahakan kalau produk Anda jual, harganya mahal, ada yang namanya payment term. Payment term itu pembayaran dengan tempo, ya, dicicil. Ini akan menjadi daya tarik. Yang ketiga place. Place itu berarti kita mau jualannya di mana channelnya, marketplace atau toko biasa. Nah, pilihannya apa? Kalau pilihannya marketplace, berarti Anda harus tahu cakupan marketplace sampai dengan mana. Cuma di Lebak atau seluruh Indonesia. Ya. Kalau di Ruko berarti tentukan lokasinya. Perhatikan inventory, tempat penyimpanan barang kita, place-nya, sama transportasi. Nah, kalau promosi ada sales-nya, ada iklannya, ada hubungan masyarakat sama direct marketing. Nah, sekarang kalau dulu teman-teman pernah belajar 4P, sekarang 4P ini sudah berubah teman-teman. Ya. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi 4C. Hati-hati ya. Nanti deskripsi, teman-teman insya Allah kan nanti lulus tahun depan ya. Tahun depan udah 2022, teman-teman baru semester 7. Berarti 2023 ya. Insya Allah. Lulus ya, amin ya. 2022. Iya 2023 berarti lulus. Sudah tidak ada lagi ilmu yang namanya 4P. Ya. Karena kenapa? Karena sekarang sudah shifting, pergeseran ke digital. Digital apa? Workplace. Jualannya digital. Jadi yang P yang pertama sekarang sudah berubah. Ya, jadi kalau dulu kita sebagai pemilik bisnis fokusnya ke produk, sekarang fokusnya ditambahin, bukan diganti ya. Fokusnya ditambahin. Ditambahinnya kemana? Ke konsumen atau consumer. Maksudnya apa? Produk yang kita buat harus memenuhi wants and need-nya konsumen. Memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Supaya apa? Supaya mereka makin tertarik. Nah, jadi kita jangan merasa ego sendiri. Produk kita udah pasti dibeli sama orang. Bentar dulu. Kita harus survei dulu. Produk kita dibutuhkan nggak? Diinginkan nggak oleh konsumen? Nah, karena shifting digital, produk yang baik itu adalah produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.
Yang kedua, price. Kalau dulu kita menentukan price sesuai dengan hati nurani kita, ya kadang-kadang sesuai dengan hitungan-hitungan harga dasar pokok kita, tapi ke depannya nanti menentukan harga itu, cost harga itu harus sesuai dengan satisfy. Satisfy itu kepuasan konsumen. Kalau dengan harga segini, konsumen merasa keberatan atau enggak ya? Nah, ini harus di survei. Harus teman-teman lakukan analisa dulu. Jangan kita patok harga terus orang kita paksa beli sesuai dengan harga yang kita inginkan. Enggak, kita harus melihat satisfy kepuasan dari konsumen. Yang ketiga, P yang ketiga diperkuat dengan C. C itu convenience. Convenience itu artinya tempat yang nanti kita coba arahkan. Ya. Ketika kita mau cari tempat harus easy of buying. Easy of buying itu memudahkan konsumen untuk beli. Jadi nggak perlu pakai ruko, tapi pakai digital. Ini convenient. Jadi orang tinggal pencet. Dan P yang terakhir, promotion. Promotionnya harus sudah mulai berubah. Jangan satu arah, tapi dua arah. Namanya communication. Communication antara kita pemilik dengan konsumen. Proses namanya give and take. Ada pertanyaan teman-teman untuk 4C yang belum paham, maka saya tunggu responnya. Oke, ada berarti paham ya. Lanjut. Pokoknya kalau teman-teman nggak ngerti terus nggak nanya, ya saya nggak tanggung jawab ya. Ibarat teman-teman beli mie ayam, uangnya dibayar tapi nggak dapet ilmu. Rugi bukan saya, Anda ya. Jadi tapi cuma belum aja. Lanjut. Nah, untuk masuk ke 4C, tadi ada cost, ya. Ada consumer, ada cost, ada convenience, dan ada communication. Tujuannya untuk apa? Supaya bisnis kita, UMKM kita harus naik kelas. Nanti kalaupun teman-teman nanti KKU-nya ada membantu UKM ya, di daerahnya masing-masing, kita harus membantu UKM itu harus naik kelas. Kalaupun teman-teman punya bisnis, mudah-mudahan teman-teman punya bisnis, artinya begitu lulus wisuda nggak nyari-nyari kerja lagi, sudah punya usaha sendiri, rumusnya atau yang harus disiapkan untuk 4C adalah 5W 1H. Apa itu? Yang pertama, ketika kita harus mempersiapkan digital marketing, kita harus tahu produk kita apa. Sesuaikan digital marketing kita dengan what, produknya apa. Kuliner, fashion, jasa, atau apa. Karena beda produk, beda pula digital marketing. Tahapannya bagaimana? Nanti kita bahas tentang digital marketing. Jadi saya kasih dasarnya dulu. Setelah itu, who itu siapa yang mau kita tolong? Artinya siapa yang mau beli produk kita? Nah, ini juga penting untuk menentukan digital marketing yang mau kita pakai, media sosial yang mau kita pakai. Segmentasi kita bukan menengah ke bawah. Umurnya berapa? Ya. Terus gendernya apa? Laki-laki, perempuan, atau semuanya? Umurnya milenial atau bagaimana? Kenapa? Karena itu beda penggunaannya Facebook, beda penggunaan Instagram, dan lain-lain. Oke, what sama who. Terus yang ketiga, where. Where itu bisnis kita nanti coba lingkupnya Lebak ya, atau mau ke seluruh Indonesia. Jadi kita harus juga pandai menentukan marketplace yang nanti mau kita coba gunakan untuk penempatan bisnis kita. Kalau bisa, harapannya ada naik kelas. Jangan coba beraninya main di Lebak. Ayo, bisnisnya melebarkan saya. Seantero Jawa Barat, Indonesia, atau bahkan ke se-ASEAN. Nah, keren. Yang berikutnya with. Kalau sudah ditentukan targetnya di mana kotanya, with. Mau pilih jalur mana pengantarannya, distribusinya. Kalau deket-deket aja, berarti kita harus kolaborasi sama aplikasi yang sudah ada, Gojek, GoSend, dan tapi kalau harus lintas daerah, berarti kita juga kolaborasi sama paket-paket pengiriman. Kolaborasi supaya kita bisa kerjasama sehingga harganya bisa didampingi sama kita. Jadi terlalu mahal. Karena kalau terlalu mahal akan memberatkan konsumen ketika mau order produk. Itu WITS ya, WITS itu mau pakai jalur mana. Terus
Kapan waktu pengirimannya? Ada tentukan. Produk ini termasuk produk yang tahan lama, atau termasuk produk yang instan, atau termasuk produk yang nggak tahan lama. Jadi harus same day, 2 hari, atau bagaimana. Nah, lalu berapa banyak yang mau dikirim? Itu disepakati dulu. Ya. Disiapkan dulu sama UMKM-nya. Supaya kalau nanti ternyata demand-nya tinggi, nah produknya juga harus ada. Jangan sampai begitu promosinya gencar, pembelinya sudah mulai tertarik, ternyata produknya jumlahnya tidak mencukupi. Ya, ini jadi bumerang juga, karena konsumen jadi kecewa. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Syarat UMKM naik kelas itu kita harus punya ilmu tentang 5W 1H. Oke, lanjut ya. Oke, saya anggap mengerti aja ya. Silakan sambil menikmati makan malam atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah kita harus memahami juga dalam proses work digital tadi ya, marketing digital tadi, workplace tadi, shifting tadi, tentang 8R. Apalagi nih 8R, singkatan lagi. Saya buat singkatan supaya teman-teman mudah memahaminya. 8R. R itu depannya right. Right itu berarti apapun yang kita mau sampaikan harus benar. Yang pertama, right of information. Promosinya harus benar. Seperti ilmu yang kemarin ya, pas. Fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Informasi yang mau kita sampaikan ke digital marketing itu harus benar. Jangan sampai informasi yang hoax, hati-hati. Terus, right of product. Produk yang dikirim harus sesuai dengan pesanan, hati-hati. Ya, sekarang banyak juga tuh toko online ketika kita pesannya A, ternyata yang dikirim barang B. Nah, sampai mereka kecewa. Right of product. Terus, right of quantity. Jumlahnya. Ya, konsumen belinya berapa, harus sesuai dengan jumlah yang kita kirim. Ini penting ya, penting banget nih. Ini harus benar-benar teman-teman punya QC. QC itu quality control. Ketika barang mau dikirim, dicek dulu. Checklist. Produknya benar, kuantitinya benar, terus right of condition, kualitas barangnya juga sesuai. Ya, jadi kalau teman-teman punya produk yang memang fragile, ya mudah pecah, berarti harus dilakukan packaging yang bagus, pakai kotak dan seterusnya. Disampaikan sama konsumen bahwa ini produknya gampang pecah, sehingga harus dibungkus dengan kotak, pakai kayu dan seterusnya. Oke, terus right place. Right place itu artinya pengirimannya tepat ke alamat yang dituju. Perhatikan alamatnya, jangan salah ketik. Ini benar-benar ya, ini hal-hal sepele yang kadang-kadang membuat konsumen menjadi kecewa ketika barangnya ternyata dikirimnya salah alamat. Ya, kayak lagunya siapa, lagu dangdut ya, salah alamat. Terus right of time, sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Tadi ya kalau same day ya harus hari ini dikirim. Yang ke-7, right of customer. Customer yang beli haruslah customer yang menerima barang. Nah, Indonesia kadang-kadang aneh ya. Ada barang dikirim ke rumah, nggak merasa beli, tapi barangnya sampai ke kita misalkan. Ya, ini bukan kesalahan konsumen ya, kesalahan yang kirim. Dan konsumennya nanya, yang sama ngirim paket, barangnya udah dibayar belum? Udah. Jadi kalau sudah dibayar, ya aja taruh sini aja. Nah, kan, itu curang juga konsumennya, harusnya nggak boleh nerima. Tapi itu terjadi ya di Indonesia. Ya. Dan yang terakhir, right of price, harga yang cocok. Jadi jangan terjadi dusta di antara kita, dusta di antara konsumen sama produsen. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk 3-4 slide ini. Tadi ya 4T bergeser menjadi 4C. 4C ditunjang oleh 5W1H dan 8R. Gimana? Ini enak tidur ya. Dia makan pisang goreng hangat sambil tidur. Nggak ada? Paham? 16 orang. Hana? Gimana Hana? Pak. Oke Rizky. Tapi nanya yang 5W1H itu. Oke, kenapa? Itu kenapa 5W1H itu kata Y itu diganti sama which, Pak?
Padahal kan why itu bisa jadi suatu strategi yang bagus gitu. Kayak misalnya kenapa konsumen membeli produk kita. Ya, kalau bukan diganti ya, kalau Kang Rizky mau ditambahin 6W boleh. Which ini karena terkait dengan distribusi barang. Ya, kan waktu kita belajar BMC, Kang Rizky, itu belajar BMC kan ada strategi nomor 3 yaitu channel. Kita bagaimana menjangkau konsumen, mau pakai jalur apa. Jadi saya coba rubah. Kenapa? Karena 5W itu sebetulnya cenderung bukan di produk teman-teman ya. Kalau 5W1H itu adalah ilmu di manajemen ketika kita harus memberitakan sebuah informasi. Itu rumusnya memang 5W1H. Tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah produk, kita harus pilih-pilih bukan why. Mereka sudah tertarik dengan kita, berarti kita nggak tanya lagi why-nya. Mereka sudah mau pesan produk kita nggak tanya lagi. Tapi sekarang kita coba penuhi kebutuhan mereka dengan cara kita mau kirim barang kita dengan cara yang seperti apa supaya sampai tepat di tangan mereka, waktunya tepat, terus packagingnya juga sesuai. Kenapa? Karena pengirimannya atau jasa pengirimannya terjamin, bisa dipercaya. Gitu Kang. Paham ya? Jadi jangan ditanya why lagi. Ya, kenapa? Karena kita mereka sudah beli ya, sudah beli. Jadi 5W1H ini gini teman-teman ya, bukan masalah why-nya gini. Jadi ketika mereka melihat misalkan Kang ini punya sebuah company profile. Di company profile disebutkan produknya apa, target pembelinya siapa, terus target negara yang mau dicapai apa, terus bahwa kita kerja sama siapa, which-nya, terus bahwa kita akan kirim dia dalam waktu berapa lama, lalu jumlah maksimal yang akan kita layani berapa. Itu loh, Kang. Ini yang ada di brosur kita, Kang. Gimana, Kang? Ya, Pak, paham, Pak. Ya, jadi ini yang dicantumkan di brosurnya kita, Kang. Kita punya produk ini, dan yang kita target adalah si ini. Terus negara sasaran kita adalah ini. Jadi orang lihat, oh ini dia produk ini melayani negara mana aja. Terus bahwa kita kerjasamanya sama siapa, which-nya. Terus bahwa kita akan mengirim barangnya paling lambat berapa hari, dituliskan. Jadi ini semacam brosur. Terus pembeliannya minimal harus berapa dan maksimal harus berapa. Jadi jangan nanya why-nya, karena ini isi brosur. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang saya kasus nih. Nah, coba respon ya. Kita lagi belajar untuk menentukan konsumen. Sekarang saya tanya, berburu di hutan itu mudah atau sulit teman-teman? Jadi kita nyari binatang di hutan. Sulit, Pak. Sulit ya. Nah, apalagi kalau kita bawa pasangan ya, dia harus bawa make up dulu, bawa tenda dulu, aduh ribet. Aduh. Belum bedaknya dulu, dan seterusnya. Ya, sementara yang kita buru kijangnya nggak dapet, pacar kita berantem di tengah hutan. Ya. Nah sekarang kalau logikanya saya tambah, analoginya bukan logika ya, mudah mana, berburu di hutan atau berburu di kebun binatang? Yang namanya berburu mah Pak ya di hutan, nggak ada yang berburu di kebun binatang. Gimana tuh Pak? Sepakat ya. Ini analogi teman-teman. Analogi kita adalah ketika analogi bisnis adalah kalau kita mau nyasar target kita konsumen kita, artinya kita jangan jualan di tempat sepi, berdaganglah di tempat ramai. Supaya apa? Target kita, konsumen kita banyak yang beli. Jadi kalau teman-teman nanti menentukan ruko tempat, perhatikan juga segmentasinya. Wah, segmentasi bisnis saya ini milenial. Nah, kalau bisa jualnya dekat sekolah misalkan. Sekolah mana? Sekolah SD kalau makanannya khusus anak-anak SD dan sebagainya. Jangan jualan di tempat yang sepi. Contohnya produk milenial tapi jualannya di pasar tradisional, nggak ada yang beli. Jadi ini analoginya gitu ya. Jadi berburulah atau berjualanlah di tempat ramai. Nah, bagaimana kalau media sosial?
Media sosial misalnya teman-teman baru punya satu akun, akunnya ternyata followernya baru 10. Ya jangan dijualan di tempat akun yang 10 follower. 10 follower belum tentu beli semuanya. Berarti kita harus berjualan di mana? Di akun yang jumlah followernya banyak. Nah, itu dulu ilmunya ya. Saya kasih itu dulu. Sekarang kedua saya tanya. Sebelum teman-teman penasaran. Yang kedua, memancing. Kalau tadi berburu ya. Saya lagi ngecek nih. My flip, my adventure. Enak mana memancing di kolam sendiri atau mancing di kolam tetangga? Yo. Enak Kolam mana? tetangga. Tetangga Mancing di kolam tetangga memang paling enak ya. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput rumah kita. Itu pasti pepatahnya. Mancing di kolam, oh, mancing keributan ya. Mancing di kolam tetangga teh boleh 1 kali 2 kali. Tapi kalau kita ngetek terus di akunnya, ya di akun orang lain itu kita akan dianggap sebagai parasit. Nah, jadi sebisa mungkin kita punya kolam sendiri, kita punya media sosial sendiri yang followernya banyak, yang ikannya banyak, sehingga kita mempanen ikan, menjual atau kita promosi di tempat kita sendiri. Itu analoginya gitu teman-teman. Jadi 1 kali 2 kali misalnya teman-teman, aduh kalau jualan di media sosial gue baru 10 orang nih. Media sosial mana ya? Misalkan ada Raffi Ahmad, kita ngetek di sana 1 kali, soknya di-mention ke sana. 2 kali, adminnya mulai lirik, ini siapa sih? Begitu 3 kali, dia langsung blok kita. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin strateginya adalah bagaimana kita punya akun, nah followernya datang sendiri ke tempat kita. Berarti ada ketertarikan dari orang lain, netizen atau konsumen untuk datang gabung following bisnis kita, untuk datang ke toko kita. Sampai di sini analoginya bisa diterima teman-teman? Baru ke strategi nih. Ini analogi dulu ya, analogi dulu ya. Jadi mancing itu kaitannya adalah kalau bisa kita ngerawat konsumen kita sendiri. Jadi kita jangan ambil konsumen orang lain ya. Itu namanya mencuri ya, mencuri ikan tempat yang lain ya. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali kita akan ditembak sama orang ya. Nah, berarti kita punya link WA group. Ya, link WA group di mana mereka akan datang sendiri bergabung sama kita. Jadi kita nggak ngajak dia gabung sama kita, tapi mereka klik sendiri, join. Kalau WA itu 256, berarti kita punya ikan 256 ikan yang siap kita jadikan target. Ya, punya Telegram sendiri, ya, channel Telegram mereka gabung sendiri, FB Group mereka gabung sendiri. Nah, bagaimana supaya mereka bisa gabung? Caranya sederhana teman-teman. Kita harus punya 2 strategi. How to defend your personal product atau personal branding. Yang pertama, teman-teman harus punya diferensiasi. Saya kasih teori dulu ya, baru nanti kita praktekin. Prakteknya nanti ya, habis UTS tentang digital marketing. Ini fondasinya dulu. Punya diferensiasi. Diferensiasi apa? Diferensiasi produk. Diferensiasi diri teman-teman. Diferensiasi itu perbedaan. Waduh, kalau di akun itu asik loh, isinya begini. Nah, ya, diferensiasi. Jangan jadikan media sosial itu tempat jualan teman-teman. Jadi jangan setiap hari lu posting di WA group itu jualan mulu, orang akan muntah teman-teman. Jadi kita buat yang namanya timeline diferensiasi. Hari Senin posting apa, hari Selasa posting apa, hari Rabu posting apa. Setiap hari kita punya konten yang berbeda-beda. Ya, untuk menentukan apa? Untuk menentukan diferensiasi dari media sosial kita. Jadi orang akan suka dengan media sosial kita ketika setiap hari dia dapat ilmu. Nah, terus jualannya kapan? Secara psikologi jualan itu di Rabu dan Sabtu. Ya, nanti next time saya akan berikan jam-jam kapan kita harus posting dan hari-harinya. Jangan setiap hari lo posting ya. Jadi Rabu sama Sabtu itu secara psikologi, hari Rabu itu orang sudah enjoy, kalau hari Senin mereka lagi stres, masuk kerja, kerjaan yang lumpuh, kalau hari Rabu sudah mulai terkendali, pada Senin Selasa sudah kelar. Nah, Sabtu biasanya siap-siap untuk weekend. Nah, itu untuk promosi jualan di situ. Nah, Senin sampai selain hari Rabu Sabtu, ya tentukan teman-teman timeline-nya tematiknya apa, konten tematik teman-teman ya, baik WA group dan seterusnya. Jadi artinya kita merawat ikan-ikan kita dengan kata-kata inspirasi, dengan sesuatu ilmu-ilmu yang sehingga mereka tertarik tidak keluar dari grup kita. Jadi mereka mau datang ke top kita terus.
ya, diferensiasi. Lalu kita pilih positioning. Positioning itu adalah kita tentukan segmentasi kita siapa. Sehingga terbentuk yang namanya komunitas yang dengan sukarela bergabung sama kita, yang dengan sukarela datang ke toko kita. Kalau kita pakainya toko. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman, bagaimana kita menjaring follower, bagaimana kita memancing konsumen untuk datang ke toko kita kalau tokonya offline. Ya. Oke, kalau online enak nih ya. Nah, lanjut ya kalau ada pertanyaan. Selanjutnya ada lagi nih teman-teman. Ketika kita sudah punya kebun binatang sendiri, wih keren. Ketika kita sudah punya kolam ikan sendiri, cakep nih. Berarti kita sudah bisa melakukan dengan suka hati tentang awareness. Ya, awareness kita. Jadi konsumen udah tahu sendiri tuh produknya. Nah, kita prospecting mereka, mereka follower kita, kan enak kita jualan. Jualan di mana? Di kolam sendiri. Jualan di mana? Di kebun binatang sendiri. Sehingga mereka mikir-mikir untuk belinya cepat. Kenapa? Karena sudah tahu kualitas produk kita. Karena dia ada di kolamnya kita. Lalu mereka punya experience dengan tim kita. Lalu mereka bisa beli lagi dan bahkan mereka bisa melakukan mengajak orang lain untuk follower untuk ikutan sama media sosial atau WAG kita. Yaitu masuknya ke arah brand awareness. Keberhasilan kita membangun komunitas, keberhasilan kita membangun pasar sendiri, market sendiri ya. Jangan lagi mancing di tempat tetangga, namanya mancing keributan. Apalagi tetangganya, mohon maaf ya, tetangganya kebetulan ada sesuatu yang menarik minat banyak orang, kembang desa, wah, repot itu. Jadi belanja jadi tawuran nanti di desa ya. Nah, lanjut. Nah, hati-hati. Sekarang hati-hati terhadap apa teman-teman? Ketika kita sudah punya kolam, ya, sudah punya fans, baik fans yang datang ke toko kita maupun fans yang ikutan di media sosial kita harus menilai value dari mereka. Kita harus menilai value dari netizen yang ada di WAG kita, yang ada di Telegram kita, yang ada di yang ada di Instagram, di TikTok dan yang lainnya. Yang pertama adalah fans equity. Ini yang follower gua, ini yang ada di WA group gua, mereka mampu nggak beli produk gua? Nah, itu harus dilakukan yang namanya survei. Ya, kalau mereka nggak mampu, berarti jangan jadikan mereka sebagai target sasaran untuk buyer. Tapi jadikan mereka target sasaran untuk share and share. Jadi teman-teman harus milih-milih nih ya. Karena nggak semua yang ada di grup kita mampu beli. Makanya tadi postingnya jangan setiap hari posting. Apalagi di tanggal-tanggal 15, tanggal 20, orang lagi nggak punya duit, suruh posting jualan, orang pasti sebel banget. Aduh, ini tanggal 20 lu posting jualan, nggak ada yang dilihat, dibaca juga enggak, dilirik juga enggak. Ya, fans equity. Terus kalau mereka nggak mampu untuk beli, perhatikan yang kedua. Yang kedua adalah social fans. Kemampuan teman-teman kita memviralkan atau membuat dialog di medsos kita. Nah, jadi kalau mereka nggak mau beli, ajak mereka untuk dialog di sini. Jadi biasakan media sosial kita ada dialog, ada responsif. Saya curhat sedikit nih, Latan sama Siro punya Instagram 3.500, tapi setiap postingan Latan sama Siro itu 3.500 mahasiswa diem baik. Nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share. Nah, ini pertanda bahwa mahasiswa Latansa nggak cinta sama kampusnya. Ini yang jadi pertanyaan. Ada apa dengan mahasiswa? Ya, harusnya kalau dia suka, dia share lagi, dia klik repost ke tempat lain. Jadi ini adalah kemampuan kita untuk melihat mengevaluasi. Oke ya. Coba misalkan saya tanya nih sama siapa yang lagi open video ini siapa ya? Hana lagi deh, biarin deh, Hana terus ya dapat nilai deh. Selain Hana, Rizky ya tadi Rizky udah. Hana, Iya, Pak. Hana misalnya, Hana punya media sosial nggak? Punya, Pak. Oke, kalau Hana posting terus teman-teman yang di situ nggak respon, kira-kira gimana Teh Hana rasanya? Sedih. Nah, iyalah, ya.
saya saya apa ya adminnya media sosial kampus lah, ini gimana ini mahasiswa nggak ada yang komen, dikasih pertanyaan nggak ada yang komen, dikasih jawab nggak ada yang komen, jangan-jangan mahasiswa lah saya itu handphonenya nggak punya keypad ya, nggak bisa ngetik, jangan Tehana juga nggak pernah respon, ini kan follower nggak nih kampus media sosial kampus Nge-follow, Pak. ya, tapi pernah ini nggak pernah respon nggak diem baik, cuma klik Diem. klik like doang, klik like doang. Iya, Pak. Saya nggak butuh klik like. Nah, jadi kebiasaan ini akan membuat teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah nge-like punya orang, ya, nggak pernah repost berita orang, nah teman-teman juga nggak akan dikerjain sama orang juga. Ya, itu social fans. Dan yang ketiga kita harus menilai, apalagi yang kita harus nilai adalah kemampuan kita untuk melakukan away activity. Jadi kita punya kontribusinya. Jadi kalau ada orang lain nge-tag ke akun kita, di-repost-nya. Harus kita repost. Supaya apa? Kalau kita nge-tag ke tempat orang lain, dia juga repost. Jadi kalau ada yang mention ke tempat kita respon. Supaya ketika kita mention ke tempat dia juga respon. Nah, ini strategi untuk membangun ekuitas atau sinergi di antara pemilik akun, pemilik bisnis sama customer. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini harus dibiasakan ya, harus membiasakan. Kalau enggak ya. Oke, kalau enggak ada saya lanjut. Ya. Oh Pak, Nah, yuk silakan. nah, tadi mau nanya tentang netizen itu loh Pak. Nah, jadi kan misalkan kalau membuat bisnis kan kata Bapak, hati-hati sama netizen. Itu kan kalau udah masuk ke perangkap netizen kayak gitu kan suka ngejelek-jelekin produk lah kayak gitu, itu cara menghindarinya gitu kayak gimana. Terus kan suka kan produk itu tuh dijelek-jelekin, gimana citra kita tuh biar bagus lagi tuh kayak gimana gitu. Itu kayak gitu aja Pak. Siap. Makasih Kang ya. Dalam dunia digital memang gitu ya, itulah apa namanya kekuatan netizen ya. Netizen itu apa ya, sepertinya apa yang dikatakan netizen tuh maha benar gitu ya. Padahal mereka nggak benar-benar juga. Makanya di sini teman-teman kita harus tahu tentang fans equity kita, sosial fans kita. Nah, bagaimana kita merespon mereka seperti itu? Satu kata teman-teman ya, satu kalimat ya. Satu kalimat ketika saya juga pernah belajar yang namanya customer service atau customer relationship. Kalimatnya gini ya, orang lain berhak berkata apapun terhadap kita. Orang lain berhak berkata apapun terhadap kita, itu hak dia. Tapi kita juga punya hak. Hak kita apa? Untuk tetap tersenyum, dah gitu aja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya toko nih, terus ada yang ngomel-ngomel dan seterusnya, itu hak dia ngomel-ngomel. Hak kita cuma satu, keep smiling. Satu, kalau ketemu langsung, jangan dilawan. Karena konsumen adalah raja. Ketika dia ngomel-ngomel, yang lain pasti ngelihat semua dan mereka akan nggak suka sama kita. Kedua, bawa dia secara personality. Kalau di toko ya, jadi jangan diajak duel di depan toko. Bawa masuk, ibu mohon maaf bisa masuk ke dalam, yuk kita diskusikan di dalam. Nah, itu akan lebih meredam emosi dia. Kalau secara offline teman-teman. Nah, offline ya. Kalau secara online biasanya lu ban aja yang tadi. Di ban kasarnya gitu. Atau kita abaikan aja. Kita fokus pada yang positif-positif. Coba teman-teman lihat deh podcastnya Deddy Corbuzier ya. Yang like banyak, yang nggak nge-like juga banyak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap di jalur yang positif. Dia jalan aja. Abaikan aja itu ya, Kang. Oke, Kang? Cukup terjawab ya. Oke, ya. Tapi kalau dalam situasi yang ketemu tatap muka ya, teman-teman, kalau punya toko ada yang komplain, sekali lagi ya pesan saya, jangan jangan respon di depan umum ya. Karena secara psikologis orang kalau di depan umum itu dia akan protek dirinya merasa paling benar. Jadi cukup senyum terus maaf Bapak atau Ibu bisa kita diskusi di dalam yuk supaya nyaman. Nah gitu. Diajak ngobrol di dalam aja. Pelan-pelan gitu. Kalau sudah face to face biasanya akan beda. Karena kalau orang dilihat orang dia makin
makin menjadi-jadi ya, apinya makin besar gitu ya. Iya, Kan orang apalagi kalau kalau apa ini, kan? Pak. Iya, apalagi kalau misalkan nggak ketemu face to face gitu kan. Biasanya kan ada orang tuh suka chat dari WA-nya gitu. Terus Iya, diposting lagi ke Facebook itu makin besar gitu kan, Pak. iya, Idenya. Itu kayak gitu, Pak. iya. Jadi gini teman-teman, kalau kalau yang seperti itu abaikan aja. Ya, kita fokus pada apa namanya konsumen kita yang baik-baik aja. Insya Allah itu akan hilang. Makanya ketika ada yang follow, kita harus pandai-pandai nih melihat yang tadi equity tadi, social fan, equity, away equity. Jadi kita kayak di Facebook Latansa ya, itu saya kasih filter. Jadi kalau dia follow kita, dia termasuk siapa di situ harus ada 4 jawaban. Nanti step berikutnya akan saya berikan caranya ya. Jadi kita filter. Jadi kalau dia mau join itu ada 4 pertanyaan yang harus dia jawab. Kalau dia nggak jawab 4 pertanyaan tadi, dia nggak bisa masuk bergabung sama kita. Nanti ya step berikutnya. Nanti saya akan berikan materi supaya ada filter ketika mereka bergabung sama kita. Jadi mereka bergabung itu ketika dia menjawab sesuai dengan yang kita mau, baru dia bisa masuk. Dan di situ kita punya privilege sebagai admin ya. Oke, tapi netizen maha benar lah. Parah itu. Oke, lanjut ya. Saya selesaikan dulu teman-teman. Nah, 6 strategi paling jitu teman-teman agar customer selalu antri di depan produk kita. Wah, ini. Strategi yang pertama adalah step by step teman-teman harus menentukan calon customer bisnis. Harus benar-benar satu persatu pilih calon konsumen. Makanya tadi ya, dalam media sosial juga gitu, kita harus punya filter. Mana konsumen yang benar-benar mau beli atau yang cuma lihat-lihat doang atau yang cuma mau komen doang. Ini yang harus. Nanti kan kita bahas. Ini pertama. Jadi kita harus lakukan ini. Filterisasi. Yang kedua, kita harus, kalaupun ada konsumen yang negatif, kita harus cari profit. Profit itu artinya bukan profit, itu keuntungan ya. Kita harus cari, bukan profit, edit value, nilai tambah dari bisnis kita. Sehingga konsumen itu akan selalu tertarik sama produk kita. Jadi kita fokus pada positifnya bisnis kita. Lalu yang ketiga, menentukan saat tepat untuk jualan. Jangan setiap hari ente posting jualan. Orang akan mabok ya. Jualan terus ya. Misalnya teman-teman ada di WA alumni SD, alumni SMP, nanti dibenci sama teman-teman kalau setiap hari lu posting jualan. Orang nggak suka juga ya. Jadi pilih-pilih. Ada timeline-nya teman-teman. Hari Senin bagusnya posting apa ya? Posting tentang Senin itu kan kalau bahasa Inggris Monday, berarti motivation day. Jadi kata-kata motivasi. Teman-teman kutip aja kata-kata motivasi dari orang-orang lain yang sudah pernah. Jadi harus punya konten sebanyak-banyaknya nih. Nanti kita siapkan kontennya ya, cara membuat konten. Jadi kalau bermain di media sosial ya harus rajin punya konten dari Senin sampai dengan Ahad setiap hari. Nah, kontennya bukan konten jualan, tapi konten edukasi produk. Edukasi. Terus yang keempat, mengidentifikasi di mana calon customer biasa berkumpul. Nah, ini penting ya kalau dia offline. Lalu belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan calon konsumen tadi. Ya, kalau ada yang lagi marah-marah dan seterusnya, tujuan kita bagaimana mereka bahagia sama kita. Sehingga mereka repeat order. Jadi ini harus ada pelajarannya ya tentang public speaking. Terus bagaimana cara yang tepat menjual produk atau jasa kita sehingga omset kita bisa. Caranya bagaimana semuanya itu kita bahas dengan cara seperti ini. Nah, yang pertama nih saya bocorin dulu ya. Teman-teman udah tahu belum di kampus tuh punya lapak kampus? Udah tahu belum Facebooknya lapak kampus? Kalau udah tahu, ayo dong posting jualan di situ. Anda punya produk ya daripada diposting tempat sendiri, tuh posting di grupnya Latansa Masiro. Nah, adminnya tuh namanya lapak kampus. Pak, boleh produk orang tua boleh nggak? Silakan pakai. Ya, posting aja di situ, nanti saya nge-repost. Ya, karena saya megang media megang adminnya. Ini saya buat lapak kampus. Satu, Facebooknya ada. Kedua, Instagramnya juga ada lapak kampus. Tapi khusus Rabu Sabtu ya. Jualan itu hanya Rabu Sabtu. Satu lagi yang saya lagi siapkan adalah aplikasi untuk UKM atau mahasiswa yang punya bisnis supaya mereka punya marketplace, bukan di Tokopedia, bukan juga di Lazada, tapi marketplace-nya lapak kampus Latansa. Doain ya, saya lagi progres dulu pelan-pelan jadi ini.
keren nih kalau di aplikasi kita bisa install lapak kampus. Jadi teman-teman jualannya di situ, belinya di situ, ordernya di situ. Ordernya di aplikasi seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, seperti Shopee, tapi namanya Lapak Kampus 88. Saya coba masuk di Facebook dulu. Facebook aja nggak ada yang jualan. Aduh, parah nih mahasiswa rata-rata. Dia mau jualan tapi malu gitu. Padahal udah disiapin lapaknya. Instagram gak ada yang jualan, udah disiapin tuh lapaknya tapi nggak ada yang jualan. Orang mau jualan tuh kadang-kadang malu-malu ya. Tapi kalau nanya kerjaan nggak malu. Aduh, nanya kerjaan tuh ngemis ya. Pak ada kerjaan nggak? Banyak yang chatting tuh kakak kelas Anda masih nanya-nanya kerjaan. Pak Yulikus ada kerjaan nggak? Lu nanya kerjaan sama gua? Enggak, nanya bisnis sama gua. Kalau nanya kerjaan nggak gua jawab. Kalau nanya kerjaan sama infoloker jangan ke gua. Kalau gua ada bisnis, yuk bangun bisnis bareng-bareng ya. Lanjut teman-teman semua. Nah, tadi sudah belajar 4C. Sekarang kita belajar yang kedua. Marketing communication itu apa sih? Nah, ini caranya. Benang merahnya nih ya, semakin banyak orang partisipasi, berarti makin banyak pendapatan. Semakin banyak orang partisipasi, berarti partisipasi itu pendapatan. Artinya, kalau kita bicara marketing, kita harus menciptakan sebanyak mungkin peluang, dan sebanyak mungkin kita bisa dipercaya orang, lalu disampaikannya pada target dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena mereka akan proses seleksi. Jadi jangan sedikit. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya, ini saya nggak bahas, teman-teman ini pasti udah tahu semua. Prosesnya adalah seperti ini. Prosesnya adalah seperti ini. Proses penjualan. Proses penjualan itu ada 6 step ya, jangan dipindah-pindah. 6 step. Jadi orang jualan itu tahapan yang pertama adalah, ini sales cycle ya, siklus dari sales jualan. Pertama prospecting, cari sasarannya, cari targetnya, pilih, jangan sampai salah. Kalau sudah dipilih, siapa yang tepat, lalu approach, pendekatan, say hello, Assalamualaikum, halo, sebutkan namanya, masih ingat nggak sama saya teman ini dan seterusnya. Nah, boleh ketemuan atau enggak? Nah, namanya teknik approach. Kalau di kampus, Natansa, saya teleponnya siapa? Saya teleponnya kepala sekolah. Ya, kepala sekolah SMA Negeri 1 Akas, misalkan Negeri 2 dan seterusnya. Di Pandeglang saya telepon. Jadi itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak ini, misalkan saya dari Siro. Kapan kita bisa ketemu ngobrol? Ada kerjasama yang bisa kita sepakati. Nah, itu namanya approach. Setelah itu, udah ketemu tuh, baru kita bangun create the mix. Bapak putra putrinya, kalau kita tanya misalnya Bapak ada putra putri yang nanti mau melanjutkan pendidikan, banyak. Nah, tapi punya masalah nih, masalahnya apa? Biaya, oke. Kita kasih solusinya. Nah, kita presentasi solusinya ada beasiswa nih buat sekolah Bapak. Nah, handling objection, ada tangan kerjasama, MOU. Nah, terjadilah proses yang namanya sales cycle. Oke, ini proses penjualan ya, jangan dibolak-balik nih. Nah, jadi prospecting, pilih targetnya sesuai dengan produknya, lalu approach pendekatan, pengenalan diri, by proses ya, nggak bisa langsung. Lalu create the need, jangan begitu ketemu langsung tawarin bisnis. Bangun bagaimana dia suka sama kita, cari kebutuhan dia, baru kita presentasi. Bagaimana permasalahan dia bisa kita selesaikan. Likus nih sekolah ini butuh alat olahraga. Nah, kita punya solusi nih. Ya, sekolah ini butuh alat olahraga. Baik Pak, kami coba diskusikan sama yayasan dan sekolah ini bisa kami bantu support di alat-alat olahraganya. Nah, kita bisa handling objection. Tapi ada MOU yang kita bisa kerjasamakan Pak. Udah selesai. Pasti. Misalkan daftar juga siswa dan ya, proses penjualan. Ada pertanyaan teman-teman proses penjualan? Ada, oke lanjut ya. Sebelum tadi kita sudah bahas tentang 4P ya, 4P. Tapi saya nggak terlalu detail, pasti teman-teman sudah belajar. Yang saya jelaskan sedikit adalah selain 4P berubah menjadi 4C, ternyata 4P-nya itu sendiri sekarang berkembang menjadi 7P. Waduh, aduh Pak, tobat Pak. 4P aja nggak apal-apal Pak, apalagi 7P. 7P teman-teman ya. Teman-teman nanti
siap-siap untuk presentasi ya. Oke, 7P ya. Ada tambahan di 3. Apa tuh people? People itu berarti orang-orang yang berhubungan sama bisnis kita. Proses, proses itu artinya bisnis kita prosesnya orang-orang pengen tahu ya. Nah, sekarang banyak di media sosial itu isinya video-video processing. Jadi bagaimana kalau dia bisnis kuliner ada proses masaknya di videoin. Kalau dia bisnisnya fashion, nyablon ada proses sablonnya dan ada physical environment ya. Jadi saya gambar sedikit, ngulang aja ini ya. Produk itu ada ini 10 ya. Bagaimana ada personal produk. Pasti udah belajar nih ya. Lalu tentang price, saya nggak ulang lagi ya. Tolong dibaca lagi buku-buku tentang sistem pemasaran. Lalu promotion, ini ada 8 ya. Yang saya garis bawahi promotion itu cuma satu. Ini. Ingat ya, promosi itu tujuannya adalah membuat konsumen sadar. Sadar tentang apa? Bahwa produk kita ada di sekitar dia. Gitu. Bahwa produk kita ada di sebelah dia. Itu kata kuncinya ya. Promosi itu adalah kita membuat strategi supaya konsumen sadar bahwa jasa yang kita buat itu dekat sama dia gitu. Jadi dia nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau kita promosi sekedar promosi, nggak ada dampaknya, rugi. Makanya misalkan coba teman-teman kalau lagi jalan-jalan tuh pasti di tiang listrik ada tulisan tuh sedot WC. Pernah lihat nggak? Ditempel gitu loh. Pernah lihat nggak teman-teman? Atau badut panggilan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kami ada dekat Anda, kami siap dipanggil kan. Badut panggilan. Apalagi misalkan ya yang suka ditempel-tempel tuh ya. Itu membuat konsumen sadar bahwa oh iya butuh, tiba-tiba butuh sedot WC, itu kan nomornya. Tiba-tiba anaknya ulang tahun, oh iya tadinya nggak kepikiran melihat ada brosur badut ulang tahun, nah langsung ditelepon, muncul ide seperti itu. Terus ada spanduk kampus, ya itu promosinya. Tadi sudah kita bahas ini 4 aspek penting dalam marketing teman-teman. Ini materi ketiga sebelum yang terakhir. Jadi sekali lagi 4 aspek penting dalam marketing. Apa aja? Yang pertama, selling is a process. Selling itu adalah sebuah proses. Jadi harus sabar. Marketing, selling nggak kayak jualan nggak kayak makan cabai, begitu digigit langsung pedes. Dari proses ya. Sekarang kita nawarin belum tentu sekarang beli, bisa aja besok. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan atau bahkan tahun depan dia baru beli. It's okay, nggak masalah ya. Lalu selling is a number game. Selling itu cuma permainan angka. Makin banyak yang kita promosiin, makin banyak yang kita tawarin, mereka akan makin banyak mengetahui produk kita dan ada kemungkinan untuk bayar, beli. Yang ketiga, selling itu is all about having a good interpersonal communication. Selling itu tentang bagaimana pribadi kita berkomunikasinya baik atau enggak. Jadi relationship. Jadi kalau kita sebagai pemilik bisnis selalu tidak sopan sama orang lain, ya orang lain juga tidak suka sama kita. Dan yang terakhir, selling itu tentang disiplin. Maksudnya apa sih itu semua? Proses. Tadi sudah saya sebutkan ya. Harus dijalankan dengan benar, tahapannya, sampai benar-benar Anda punya kesempatan menjual dengan lebih baik. Lakukan. Salah, ulang lagi. Sampai proses. Yang kedua tadi adalah selling is number game. Selling is number game. Itu kata kuncinya. Saya tulis di atas teman-teman ya. If you do not have networking, kalau kita nggak punya jaringan, it's mean you do not work. Berarti Anda nggak punya teman, nggak punya kerjaan. Jadi selling itu number game. Lebih banyak prospek, lebih besar kesempatan Anda. Lebih banyak pelanggan yang Anda temui, lebih besar peluang Anda untuk mereka beli. Nah, lebih banyak Anda menawarkan, lebih besar kemungkinan Anda melakukan closing. Lebih gitu. Lebih banyak pelanggan yang bahagia sama produk Anda, jasa Anda, malah mereka bisa jadi akan mereferensikan bisnis Anda, jasa Anda ke teman-temannya mereka. Jadi intinya selling is number game adalah semakin banyak, semakin baik.
Yang ketiga tadi tentang relationship. Ya. Di pertemuan ketiga kalau nggak salah saya pernah sebutkan nih, orang membeli produk itu karena tiga. Karena perusahaannya namanya corporate brand, karena produknya itu produk brand, dan karena orangnya personal branding. Nah ini presentasinya teman-teman berdasarkan survei. Jadi orang beli produk itu ternyata karena personal brandingnya, karena marketingnya. Ya, bukan karena barangnya. Karena barangnya atau karena lembaganya itu biasanya 20% presentasinya. Berarti tugas kita adalah melatih marketing kita. Melatih daya promosi kita. Jadi mereka tertarik kalau promosinya. Bukan karena barangnya, bukan karena perusahaannya. Berarti personality branding. Ya. Selling is all about discipline. Ini tergantung oleh apa ya, sukses dan tidak suksesnya bisnis tergantung dari sisi mana Anda melihat. Kalau bisnis yang sukses itu biasanya dia akan kerjakan apapun walaupun itu dia nggak sukai. Walaupun itu sulit dia kerjain. Tapi kalau pembisnis yang sukses itu biasanya punya 1001 alasan untuk memulai bisnisnya. Tapi karena gini, nah itu banyak alasan ya. Oke, itu dari saya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum materi yang terakhir? Mau nanya Pak Silakan. tentang flash. Apa tuh? Kita kalau misalnya menjual barang kita lebih baik di tempat yang ramai tapi banyak pesaingnya atau yang biasa aja tapi sedikit pesaing? Biasa aja sedikit pesaing. Oke. Jadi opsinya ada dua ya. Kita lebih banyak jualan atau lebih banyak kita buka peluang di tempat ramai dengan banyak pesaing atau di tempat yang ramai atau sedikit pesaing. Begitu. Iya Pak. Kalau di tempat ramai yang sedikit pesaing ya pasti itu lebih bagus teman-teman. Ramai dan pesaingnya sedikit. Jadi opsinya ada 4. Opsinya ada 4 teman-teman. Ya, ramai pesaing banyak, ramai pesaing sedikit, sedikit pembelinya tapi pesaingnya banyak, atau sedikit pembelinya pesaingnya nggak ada. Pilihannya ada di nomor 1 dan 2. Itu kalau misalkan kuadrannya ada di kuadran kanan. Jadi pilihannya yang pertama pasti kita lihat tempat masyarakatnya banyak ya, calon pembeli banyak, pesaingnya sedikit, itu pasti prioritas. Prioritas kedua, pembelinya banyak, pesaingnya juga banyak. Itu nggak apa-apa kita coba sambil kita melakukan. Karena teman-teman adalah mahasiswa, lakukan itu dengan angka, lakukan itu dengan riset, lakukan itu dengan survei. Atau misalkan coba teman-teman lihat deh di pasar itu, tukang bakso berjejer tuh banyak, tapi ada aja yang beli kan. Jadi akan semua bisa dilakukan, tapi sekali lagi berdasarkan analisis kita. Makanya kan ini yang mau bisnis mahasiswa nih. Jadi mahasiswa itu pendidik kaum terdidik itu ketika melakukan apapun dia harus berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi ya Kang ya. Jangan pakai asumsi kan. Kalau pakai asumsi nanti meleset. Kayaknya kan bisnis nggak pakai kayaknya kan. Ya. Kan modalnya nggak pakai uang domino, pakai uang beneran. Jadi sekali lagi teman-teman, semuanya bisa dilakukan. Potensinya ada 2, tapi lakukan dulu sesuai dengan data. Jadi yang bicara adalah data, jangan yang bicara adalah asumsi. Bahaya kalau asumsi. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya jam-jam berapa konsumennya banyak. Nah, kita bisa riset tuh. Dalam 1 hari konsumen itu bisa banyak di jam-jam berapa. Terus pesaingnya siapa aja. Terus pesaing dengan kita itu perbedaannya di mana, harganya sama atau enggak, produknya bagaimana, dan seterusnya. Itu dianalisa. Dari hasil analisa tersebut, lalu diambil tindakan. Paham ya teman-teman ya, lagi akuntansi nih. Oke, inbound marketing ini teknik bagaimana konsumen itu join di media sosial kita atau mereka gabung di web kita. Caranya nanti ini teori dulu ya. Terus SEO itu search engine optimization, bagaimana
apa namanya, nama produk kita kalau diketik di Google itu muncul selalu di baris atas. Keywordnya tepat. Jadi kalau kita mau pakai nama akun, kita harus pakai nama akun yang tepat sehingga kalau orang ketik dia pasti ada di atas. Jadi bagaimana caranya nanti link building dalam situs web ya. Nanti setelah UTS ya. Ini terus ada juga yang pakai namanya SEM, Search Engine Marketing. Tadi ya Search Engine Marketing. Supaya masuk di dalam strategi digital. Ada Google Ads, ada Facebook Ads. Jadi sekali-kali jangan pakai yang gratisan aja, yang harus pakai berbayar gitu. Oke, itu dari saya. Ini place tadi sudah kita bahas, people juga sudah ya, employee dan seterusnya. Proses tadi sudah kita melayani. Physical accident ini corporate value ya. Bagaimana corporate value perusahaan Anda? Apakah smart? Apakah ramah dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya closing? Sepuluh menit lagi. Cukup mungkin Ini Pak. ya. Oke, sebelum saya closing ya. Oh, Yulitus kok selalu on time ya waktunya. Iya, saya harus. Gini teman-teman, kalau saya menghargai Anda ya, karena saya dikasih waktu ngajar jam 19 sampai 20.30 ya saya harus selesaikan semua. Saya nggak mau ngajar cuma sampai setengah jam aja. Maksudnya gimana kalau cuma ngajar setengah jam? Oke, closing saya teman-teman, ini ada istilah dunia marketing ya. Ada direct marketing, branding, telemarketing, customer feedback, building trust, close the sales. Saya ambil singkat aja ya. Misalkan di sini ada Fitria Wahyuni, Fitria ya. Misalkan Fitria belum nikah ya, Fitria belum nikah. Misalkan direct marketing itu apa sih? Direct marketing itu apa sih? Anda datang ke sebuah, misalkan Anda dapat undangan ya, datang ke sebuah resepsi, habis ketemu mempelai, terus Anda minta pinjam mic, lalu Anda bilang di tengah-tengah undangan, Assalamualaikum Bapak Ibu, nama saya bla 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 bla, saya mahasiswa, bahkan sama Siro, semester 5 akuntansi, saya sedang kondisi dan saya jomblo, saya sedang mencari jodoh. Nah, itu namanya direct marketing, to the point langsung. Orang-orang akan melihat Anda semua. Nah, hasil dari direct marketing akan ada branding positioning, ada sekian banyak orang akan nanya-nanya tentang Anda. Nah, di situ Anda bisa menyebutkan. Yang saya cari adalah kategorinya bla 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 dan seterusnya. Kalau sudah ada yang minat, langsung dikirimi surat atau WA, namanya telemarketing. Nah, hasil dari 1, 2, 3 akan muncul namanya customer feedback. Customer feedback itu hasilnya bisa ada 3. Diterima, yes, saya mau jadi pacar kamu. Yang kedua ditolak, atau yang ketiga, misalkan Anda seorang laki-laki, terus ada cewek, ada temen langsung Anda, halo, kenalin saya, namanya ini, mau nggak jadi pacar saya? Nah, kemungkinan Anda ditampar sama cowoknya, kalau di sebelah ada cowoknya. Nah, ada 3 tuh jadinya. Jadi customer feedback itu lebih banyak penolakan itu lebih bagus ya. Jadi Anda belajar dari penolakan. Setelah sudah diterima, ternyata ada yang nyangkut, ya yes, I do. Terima, Anda membangun kepercayaan, building trust. Soalnya dia tetap jatuh cinta sama kita, jatuh hati sama kita. Building need. Setelah itu baru close the sales. Langsung datang ke penghulu. Terjadi yang namanya akad nikah, transaksi itu ya. Saya nikahkan dengan mas kawin bla 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 bla. Gitu. Close the sales. Paham ya? Itu istilah dunia marketing. Saya kasih simpel ya, dari mulai direct marketing sampai dengan close the sales. Oke, terakhir adalah tentang road to sales promotion. Nah, promosi itu ada roadnya ya. Jadi langkah pertama kalau teman-teman mau promosi, step pertama adalah pahami produk knowledge-nya. Jadi kalau mau jualan, pahami dulu produknya ini apa keunggulannya, kelemahannya, terbuat dari bahan apa. Jangan sampai Anda jualan tapi orang Anda sendiri nggak tahu produk knowledge-nya. Kalau sudah produk knowledge, baru prospecting. Pilih targetnya, setelah itu baru building need. Ya, building trust sama building need. Bagaimana membangun kepercayaan mereka, membangun kebutuhan, lalu giving solution, berikan solusi sama konsumen.
baru close the cell. Setelah close the cell, ikutin dia supaya mereka bisa lakukan proses repeat order. Oke, alhamdulillah materi saya pertemuan 7 sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman paham dan siap untuk UTS. Ada pertanyaan? UTS, sekali lagi ya, UTS pekan depan, ya, soalnya ganjil genap, ya, ada 10 soal studi kasus. Open book, ya, silakan open book. Hindari copy paste, ya. Copy paste, karena copy paste akan terdeteksi sebagai plagiatisme atau nyontek, nanti dianggap nilainya 0 ya. Tulis tangan Lalu, apa ketik, Pak? Diketik karena Oke, siap, Pak. di Google Classroom ya. Nanti dikirimnya di link Google Classroom. Jadi saya akan kirim link Google Untuk Classroom. KSM, Pak, Apa tuh? ada KSM-nya nanti urusan sama BAK ya. Kalau saya biarkan aja nanti yang nanti seleksi jawabannya diterima atau enggak nanti biar BAK aja. Saya nggak mau ribet. Oke, siap, Urusannya Pak. bukan urusan saya. Siap. Saya hanya ini. Jadi kalau teman-teman kalau jam 19.00 berarti soal udah saya kirim di jam 18.45 ya. 18.45 saya kirim soalnya, teman-teman silakan buka yang kalau genap buka link yang genap, kalau yang ganjil silakan buka link yang ganjil. Jangan kepo ya. Tapi kalau Anda kepo ganjil lihat genap lihat ganjil waktunya habis tentunya ya. Terus absen baru bisa absen jam 19, lalu saya tutup absennya 19.00. Artinya kalau Anda absennya di 19.15 kelihatan di di data saya, nanti jawaban Anda akan saya salah ya. Maaf saya agak saklek sama waktu ya. Karena kita harus belajar menghargai waktu sebagai seorang calon orang sukses. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di UTS. Jangan lupa habis UTS masuk ya, jangan libur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.